Okay, welcome to my YouTube channel, Badmin Ball. Hari ini saya akan bicara satu teknik yang sangat penting. Kalau video-video sebelumnya kita bicara kebanyakan teknik pukulan, nah sekarang saya ingin membicarakan footwork atau teknik melangkah di dalam badminton. Nah, khususnya teknik ini sangat penting apalagi kalau misalkan kalian pemain single. Ya, jadi hanya ada kalian di lapangan dan kalian harus mengcover setiap sisi lapangan tanpa adanya bantuan partner. Nah, seringkali kenapa langkah ini dibilang penting? Karena kalau misalkan seorang pemain badminton itu punya langkah yang bagus, dia pasti akan mengambil bola itu lebih awal. Karena langkah dia cepat, langkah dia stabil, maka posisi ngambil bolanya juga lebih enak, lebih awal. Lebih dapat jam 11-nya. Dibandingkan kalau misalkan langkah kalian berantakan, pasti kalian ngambil bola itu telat. Semuanya udah jam 12, jam 1 atau jam 2. Atau kalian dikasih drop shot udah mati di depan. Nah, kedua, kenapa langkah itu penting? Langkah yang baik itu akan menghemat stamina. Tenaga kalian jadi nggak akan cepat habis. Dibandingkan kalau misalkan langkah kalian asal-asalan, baru 10 poin aja mungkin kalian udah ngos-ngosan karena langkahnya salah. Jadi langkah yang benar itu juga menghemat stamina. Nah, yang ketiga, kenapa langkah di dalam badminton itu penting? Supaya keseimbangan kalian tetap terjaga. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Ketika kalian mukul di satu sisi, kalian harus kembali ke tengah. Betul kan? Kalau misalkan kalian langkahnya jelek, setelah kalian pukul, badan kalian hilang keseimbangan atau kalian terhempas ke sisi tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kalian susah untuk balik ke tengah. Nah, itu yang disebut keseimbangan di dalam bermain badminton. Nah, makanya kalau kalian lihat profesional player, misalkan kayak Chen Long, Lee Chong Wei, Lin Dan, kenapa kok mereka kayaknya lapangan tuh kelihatannya kecil banget buat mereka. Kayak dari belakang ke depan, kok itu kayaknya gampang banget. Dan mereka tuh stabil banget, cepet kembali ke tengahnya. Nah, itu karena footworknya bagus, kakinya kuat. Nah, oleh karena itu penting untuk kita belajar footwork yang benar. Bukan hanya sekedar pukulannya aja kenceng, tapi kakinya juga kuat dan cara melangkahnya juga benar. Nah, berikut kesalahan-kesalahan yang sering kali saya temui di dalam melangkah. Kesalahan yang pertama adalah jogging atau sprint. Nah, ingat ya, guys, kita ini bukan sedang jogging atau sprint. Kita ini sedang bermain badminton. Jadi tidak bisa dipakai cara untuk berlari, sprint atau jogging dengan dipakai di dalam permainan badminton. Ya, itu nggak masuk. Jadi cara melangkahnya itu benar-benar berbeda. Nanti saya akan tunjukkan cara melangkah yang benar. Oke, guys, ini kalau misalkan kalian menggunakan langkah jogging di dalam badminton. Nah, apa salahnya dengan langkah seperti ini? Terlalu kecil-kecil. Dan juga kita jadinya mengambil bola tidak cepat. Bolanya sudah keburu jatuh duluan, sudah keburu di bawah duluan. Nah, ini juga contoh yang salah kalau misalkan kalian hanya menggunakan teknik sprint di dalam badminton. Yang seringkali saya lihat seperti ini. Nah, apa yang salah dengan itu? Cepat sih cepat, tapi akan membuat kita gampang untuk kelelahan. Stamina kita akan terkuras kalau misalkan kita menggunakan teknik sprint di dalam badminton. Nah, kesalahan yang kedua adalah kalian lupa balik ke tengah. Jadi setelah mukul, kebanyakan saya lihat bengong. Tak, dipukul, berharap lawan udah mati. Jadi saya nggak perlu balik ke tengah lagi karena permainan sudah berakhir, lawan sudah mati. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya guys. Kita harus selalu antisipasi menganggap bahwa lawan itu nggak mati sama pukulan kita. Jadi
kita harus selalu kembali ke center atau kembali ke tengah. Nah, hal penting selanjutnya adalah balance. Ingat, tadi kita bicarakan tentang keseimbangan atau balance. Maksudnya adalah ketika kalian mukul, itu badan kalian tidak terhempas seperti ini contohnya. Nah, itu terhempas. Yang menyebabkan kalian akan sulit kembali ke tengah lagi. Kalian akan menjadi lambat. Nah, tapi beda kalau misalkan kalian balance, seimbang. Udah balik ke tengah. Udah langsung balik ke tengah. Udah langsung balik ke tengah. Udah langsung balik ke tengah. Ya. Balik ke tengah. Balik ke tengah. Ya, kalian lihat ya. Jadi keseimbangan itu harus selalu dijaga. Tidak bisa sambil udah mukul bengong, berharap lawan mati. Nah, begitu dikasih ke sini kita pasti langsung mati. Ya, jadi balik ke tengah, jangan lupa. Nah, itu kesalahan yang kedua yang sering saya lihat. Kesalahan yang ketiga adalah melangkah terlalu kecil-kecil. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita ini bukan sedang jogging. Kalau jogging betul langkahnya kecil-kecil. Tapi kalau di dalam bermain badminton, kalau langkah kalian semakin lebar, maka itu juga akan semakin cepat kalian mengambil bolanya dan juga menghemat tenaga. Ya, jadi langkahnya nggak boleh kecil-kecil. Oke, kesalahan selanjutnya adalah bertumpu dengan cara yang salah. Apa maksudnya bertumpu dengan cara yang salah? Seharusnya kalian menapak menggunakan tapak kaki yang benar-benar lurus seperti ini. Jadi bukan menjinjit atau mendarat menggunakan tumit. Nah, itu adalah cara yang salah. Itu bahaya guys, itu bisa membuat kalian cedera. Nah, jadi pastikan kalian mendarat atau melangkah dengan mantap. Ya, semua kaki menapak di lapangan. Ya, jadi bukan dengan tumit atau dengan menjinjit. Dia sudah melangkah, terus terakhirnya dia melangkah seperti ini. Ya, kalian lihat ya. Mendaratnya menggunakan menjinjit seperti ini. Atau yang kedua, dia menggunakan tumit seperti ini. Ya, ini akan membuat kalian rentan untuk cedera. Jadi menapak yang benar adalah semuanya tep. Tidak menjinjit ataupun menggunakan tumit seperti ini. Ya, menapak yang benar. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita melakukan langkah yang benar? Oke, saya peragakan ya. Lalu dimulai dengan kaki kiri seperti ini. Tuh. Ya, berakhir di kaki kanan. Tidak boleh begini ya guys ya. Kalau begini nih salah nih. Ya, karena kita tangan kanan. Kalau kalian kidal benar seperti ini. Tapi ini harus kaki kanan. Oke. Kembali. 1, 2, siap. Siap, kiri, kanan. Kanan, kiri, balik. Siap. Kiri, kanan. Balik. 1, 2. Ya, kiri, kanan. Balik. 1, 2. Kiri, kanan. Balik. 1, 2. Ke arah sana. Kiri, kanan, pukul. Balik. 1, 2, 3. Kiri, kanan, pukul. Balik. 1, 2, 3. Nah, kalian jadi lihat ya. Langkahnya itu tidak kecil-kecil, melainkan lebar-lebar. 2 langkah aja saya sudah bisa sampai ke depan. Dan itu juga menghemat tenaga. Dan juga membuat kita cepat di dalam mengambil langkah tersebut. Sekian video tutorial melangkah kali ini. Jangan lupa kalau kalian masih memiliki langkah yang berantakan, jangan putus asa. Memang untuk bisa melangkah dengan benar itu membutuhkan latihan. Dan latihannya itu nggak sebentar guys. Jadi
terus coba, terus belajar, praktekin yang udah video ini ajarkan kepada kalian, dan saya berharap kalian bisa melangkah secara lebih rapi dan lebih konsisten lagi. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, sehingga kalian juga bisa dapat rekomendasi video-video lainnya. Oke, sekian video kali ini. Bye-bye.